Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita jumpa lagi dengan saya, Hana Susi, di program sharing firman Tuhan pada malam hari menjelang tidur. Sebagai dasar sharing malam ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14-18. Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-18, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Amin. Saudaraku, pekan Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus 10 hari baru saja selesai kita rayakan. Anak-anak Tuhan banyak yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang dahulu penakut, yang dahulu minder, gampang marah, suka sungut-sungut, dan itu semua menjadikan imannya menjadi stuck, suam-suam kuku. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Namun dengan adanya pencurahan Roh Kudus, anak-anak Tuhan menjadi bersemangat. Rohnya berkobar-kobar lagi untuk memberitakan kabar baik seperti yang diperintahkan Tuhan pada kita. Matius 28 ayat 19-20. Ayat ini sangat familiar bagi kita ya, sering kita dengar. Namun kalau tidak sungguh-sungguh, akan kesulitan untuk kita melakukannya seperti yang diperintahkan. Matius 28 ayat 19-20 saya bacakan ya. Matius 28 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita bahkan sampai akhir zaman, itu janjinya. Dan itu pasti terjadi atas kita, asalkan kita meresponi panggilannya dan kita belajar untuk melakukan perintahnya dengan benar. Saudaraku, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang setelah menerima lawatan Allah tidak berbuat apa-apa. Kalau ditanya, kenapa kok tidak ambil bagian dalam pelayanan? Mereka menjawab, takut ditolak, repot. Bahkan ada yang berkata, dapatku apa kalau aku melayani Tuhan? Wow. Tuhan akan sedih ya kalau mendengar seperti itu. Tapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan yang meresponi panggilannya akan berkata, pakailah aku Tuhan. Seperti tadi yang Petrus itu, dia tidak memandang dirinya sendiri.
keberadaannya, tidak memandang keberadaannya bahwa dia orang kecil, bahwa dia hanya seorang nelayan. Namun ketika mendapat urapan Allah, rohnya bangkit, menyala-nyala, berkobar-kobar, dan berani berkhotbah di hadapan banyak orang. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Wow, luar biasa. Kalau ini diresponi, kalau zaman saat ini anak-anak Tuhan semua meresponi, maka Indonesia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang menyembah Tuhan yang benar. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dan menjadi kerinduan kita, orang percaya, saudaraku. Ayo kita keluar dari zona nyaman. Ayo kita memberitakan kabar baik seperti yang diperintahkan. Agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan taruh mungkin di kantor yang masih profesinya masih sebagai guru, sebagai pegawai negeri, atau sebagai ibu rumah tangga, atau apapun Tuhan taruh dimanapun kita bisa menjadi terang. Dan nama Tuhan dimuliakan oleh hidup kita. Inilah sharing pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi bahan perenungan kita. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan oleh sikap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk hamba-Mu. Hamba-Mu bisa menyampaikan sebagian firman-Mu ini karena kemurahan-Mu Bapa, bukan karena hamba-Mu pintar, bukan karena hamba-Mu pintar berbicara, namun karena Engkau saja. Sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah hamba-Mu sampaikan ini dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terkhususnya yang mendengarkan sharing pada malam hari ini. Berkati pelayanan beliau, Bapak Oki Raharjo, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, juga berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, Hana berdoa, haleluya, amin.